Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas performa keuangan dari perusahaan Mega di Indonesia. Kita akan menggunakan pendekatan investasi fundamental untuk menganalisisnya. Yuk, simak penjelasan selanjutnya. Mari kita mulai dengan pertumbuhan pendapatan perusahaan. Selama 1 tahun terakhir, pendapatan Mega mengalami peningkatan sebesar 11,2%, dari 9.069 miliar menjadi 10.218 miliar. Jika ditinjau dari rata-rata pertumbuhan tahunan dalam 5 tahun terakhir, CAGR, pendapatan Mega mengalami pertumbuhan sebesar 8,6%. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pendapatan Mega mengalami pertumbuhan yang positif dan konsisten selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, mari kita lihat performa Mega berdasarkan laba bersih yang dihasilkan. Pada tahun terakhir, laba bersih Mega mengalami penurunan sebesar 15,4%, dari 4.053 miliar menjadi 3.511 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan tahunan dalam 5 tahun terakhir, CAGR, laba bersih Mega mengalami pertumbuhan sebesar 17,0%. Meskipun ada penurunan dalam tahun terakhir, namun secara keseluruhan, laba bersih Mega masih mengalami pertumbuhan yang positif selama beberapa tahun terakhir. Mari kita bahas juga mengenai profitabilitas perusahaan. Gross profit margin Mega mengalami penurunan dari 64,7% menjadi 54,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, net profit margin Mega juga mengalami penurunan dari 44,7% menjadi 34,4%. Meskipun mengalami penurunan, Mega masih memiliki profitabilitas yang relatif baik. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa penurunan tersebut dapat mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya, mari kita lihat posisi Mega berdasarkan return on asset, ROA, dan return on equity, ROE. ROA Mega pada tahun ini sebesar 2,7%, sedangkan ROE sebesar 16,1%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi sedikit penurunan pada kedua indikator tersebut. ROA turun dari 2,9% menjadi 2,7% dan ROE turun dari 19,6% menjadi 16,1%. Perlu diperhatikan bahwa ROA dan ROE yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset dan ekuitasnya. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya perubahan dalam efisiensi operasional dan pengelolaan keuangan perusahaan. Sekarang, mari kita lihat kesehatan keuangan Mega berdasarkan rasio debt to equity. Rasio ini menunjukkan seberapa besar bagian dari total aset yang dibiayai oleh hutang. Untuk Mega, rasio debt to equity di tahun ini adalah 0,0 kali, sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Mega memiliki struktur modal yang sehat, dengan keseimbangan yang baik antara hutang dan ekuitas. Saatnya kita melihat skor kerangka investasi fundamental Warren Buffett, seorang investor terkenal di dunia. Mega mendapatkan skor 4 poin dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa Mega memiliki potensi untuk pertumbuhan dan nilai yang baik. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa mengunduh aplikasi investor yang tersedia di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita akan membahas tahap yang paling ditunggu-tunggu yaitu valuasi. Valuasi adalah proses penentuan nilai intrinsik suatu saham berdasarkan analisis terhadap fundamental perusahaan. Margin of safety adalah konsep yang diperkenalkan oleh Benjamin Graham, mentor Warren Buffett. Margin of safety mengacu pada selisih atau perbedaan antara nilai intrinsik saham dengan harga saham saat ini. Konsep ini digunakan untuk melindungi investor dari risiko kehilangan uang dan memberikan keuntungan potensial yang lebih besar. Berdasarkan valuasi menggunakan metode price to book, PB, BEN dan melihat historis 5 tahun, nilai wajar saham Mega saat ini adalah 5.612 dengan margin of safety sebesar 9,1%. Sementara itu, berdasarkan valuasi menggunakan metode price to earnings, P, BEN dan melihat historis 5 tahun, nilai wajar saham Mega saat ini adalah 5.157 dengan margin of safety sebesar 1,1%. Demikianlah penjelasan mengenai performa keuangan perusahaan Mega. Namun, perlu diingat bahwa analisis ini hanya sebagai bahan pertimbangan dan keputusan akhir tetap bertanggung jawab pada Anda sebagai investor. Lakukan analisis lebih lanjut dan ambil keputusan dengan bijak. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini.